Saya sebagai orang tua punya hak, anak saya juga punya hak. Saya tidak punya hak memaksakan anak saya mengikuti pilihan saya. Tapi dia pun tidak punya hak memaksakan saya untuk menerima pilihan dia kalau saya tidak setuju. Kalau saya lihat akhlaknya tidak baik, dia nggak berhak untuk memaksa. Tapi saya pun tidak berhak memaksakan dia untuk menerima pilihan saya. Harus ada kesepakatan. Orang tua haknya karena merawat, mengasuh, dan kepeduliannya anak yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. Kalau ada kecocokan di antara keduanya, insya Allah apa? Insya Allah rumah tangga mereka akan bahagia. Ayatnya 2, 3. Kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Ayat-ayat Al-Quran di samping ketukan-ketukan iramanya indah, kita bisa bayangkan bagaimana ketika Rasul yang membacakan. Quran yang menyatu dengan Rasul. Hukum-hukumnya juga penuh dengan keindahan, pesona dan keseimbangan. Cuma sayang kita jarang meresapi Al-Quran. Setiap menghadapi persoalan kita lebih banyak merujuk kepada buku fikih, bukan Quran yang didampingi dengan pemahaman dan fikih para ulama. Coba renungkan. Mungkin Bapak Ibu akan terkejut ya melihat kok kehidupan rumah tangga hampir menyita 2/3 dari ayat-ayat hukum. Bahkan secara terperinci. Tapi kok masalah kunut yang diperdebatkan gak dibicarakan? Aneh gak Ibu? Ini yang kita bicarakan sehari-hari ini tidak pernah sama sekali mendapatkan perhatian dari Al-Quran. Coba perhatikan. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanita-wanita kalian bagaikan ladang-ladang pertanian kalian. Maka gauli mereka dengan cara yang kalian sukai. Dengan cara yang kalian sukai. Saya termasuk orang yang tidak mau bicara yang agak sedikit
berbau porno walaupun menjurus ke arah sana. Berdasarkan ayat ini, sebahagian kalangan yang mengalami gangguan jiwa dan penyimpangan mengatakan bahwa ayat ini membolehkan seseorang untuk menggauli istrinya bukan pada kemaluannya tapi pada duburnya. Dan uniknya terdapat satu hadis dalam Sahih Bukhari dan kita yakin bahwa ini merupakan hadis palsu. Karena hadis mudah disusupi kalau Quran tidak dapat dipalsukan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa hadhil ayat nazalat fi ityanil mar'ati min duburihin. Ayat ini turun berhubungan dengan apa? Dengan menggauli wanita pada duburnya, pada anusnya bukan pada kemaluannya. Perbuatan semacam ini menjadi apa? Pendidikan buat laki-laki untuk melakukan perbuatan kaum Lut. Dan hanya memberikan kepuasan bagi laki-laki, tidak kepada kaum wanita. Di mana hari ini sekarang tempatkan agama Allah seperti ini? Dan ini waliyadzubillah di sebahagian negara, bahkan di negeri kita banyak kejadiannya sampai akhirnya menimbulkan penderitaan buat wanita. Sampai banyak dari mereka menuntut perceraian. Orang mengatakan apa? Ini wanita bodoh luar biasa, lakinya tampan, kaya raya. Dia nggak tahu bagaimana penderitaan wanita tersebut. Padahal kita tahu itu merupakan saluran kotoran yang menjijikkan. Tapi orang yang mengalami gangguan jiwa bisa melakukan hal seperti ini. Padahal ayat ini tidak begitu maksudnya. Allah mengatakan wanita-wanita kalian bagaikan ladang pertanian kalian. Mirip dengan petani yang merawat, mengasuh, memelihara pertanian. Gauli istri kalian dengan cara yang kalian sukai, tapi tetap di tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi kalian. Oleh karena itu Allah katakan harthakum. Al-harth tanaman. Tanaman tidak mungkin akan tumbuh, wanita tidak mungkin akan melahirkan kecuali apa? Kalau digauli di tempat-tempat yang Allah telah sediakan bagi kaum pria. Laki-laki bebas menggauli istrinya dengan cara yang dia suka, tapi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi dirinya. Bukan di saluran kotoran. Jadi fa'tu harthakum anna syi'tum. Kemudian yang unik waqaddimu li anfusikum. Apa arti waqaddimu li anfusikum? Terjemahannya apa? Kita lihat terjemahannya, beda. Apa terjemahannya? Pak Klik. Hah? Apa? Hah? Apa? Apa? Utamakan. Wa qaddimu li anfusikum. Ini berhubungan dengan hubungan suami istri. Wa qaddimu li anfusikum artinya apa? Lakukan pendahuluan yang baik dalam berhubungan, jangan seperti ayam matok apa? Paham enggak? Jangan seperti binatang berkumpul. Manusia ini kan penuh dengan perasaan, penuh dengan kecintaan. Jadi maksudnya jangan laki-laki menggauli istrinya seperti seekor kambing menggauli apa? Pasangannya. Qaddama yuqaddim, melakukan pendahuluan, persembahan-persembahan yang baik, kata-kata yang indah, jangan seperti binatang. Kita lihat bagaimana sampai dalam rumah tangga hal yang detail seperti ini Quran berikan apa? Tuntunan. Tapi dengan bahasa yang halus, tidak mengandung apa? Isyarat yang porno. Tadi kata-kata nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anasyikum, ada yang mengandung bahasa porno enggak? Cara yang baik ya. Kemudian dikaitkan dengan lahan pertanian dan rahim seorang wanita merupakan apa? Tempat di mana tumbuhnya lahirnya generasi manusia dengan cara yang baik. Kemudian dalam menggauli istri kalian lakukan pendahuluan dengan kata-kata yang baik, dengan hal-hal yang menyentuh perasaannya, bukan seperti seekor binatang. Karena kalau rumah tangga seperti ini, wanita tidak akan tahan menghadapi suaminya. Laki-laki pulang kerja langsung yang difikirkan hanya mengumbar syahwatnya tanpa ada sentuhan perasaan. Akhirnya dengan mudah wanita ini kalau mendengarkan kata-kata yang baik dari orang lain, dia akan tinggalkan suaminya. Bukan lagi kehidupan manusia tapi binatang
yang tidak sama sekali memiliki suasana sakinahnya, mawaddahnya maupun rahmahnya. Kira-kira indah enggak Al-Quran? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Bukan hanya pihak pria, wanita juga dalam bergaul bersama suaminya, kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kasar. Karena ucapan yang kasar dari seorang wanita bisa membuat suaminya kehilangan gairah terhadap dirinya. Begitu juga sebaliknya. Betul nggak ibu sekalian? Wanita yang mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan itu bisa menimbulkan rasa suka suaminya hilang sama sekali. Tapi kata-kata yang manis, kata-kata yang penuh dengan sanjungan, penghormatan, daripada kita berikan buat orang jauh, mendingan keluarga kita. Betul enggak? Jadi kata-kata yang jauh atau ibu telepon sama orang lain halus luar biasa. Ketahuilah suami ibu lebih berhak. Begitu juga bapak-bapak bicara di luar menarik, menawan, di rumah bicaranya kasar terhadap istri dan anaknya. Istri anak kita lebih berhak untuk menerima semua itu. Wa qaddimu li anfusikum, dan hendaklah masing-masing melakukan pendahuluan yang semua kebaikannya kembali kepada kalian sendiri. Kemudian wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan laki-laki berbuat aniaya pada istrinya, istri juga berbuat yang tidak baik terhadap suaminya. Wa qaddimu li anfusikum wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaqu, ketahuilah dalam kehidupan rumah tangga yang kalian jalani, kalian kelak akan menghadap Allah, menjumpai Allah, mempertanggungjawabkan apa-apa yang kalian perbuat selama ini di hadapan Allah. Di rumah tangga langsung berhadapan dengan Allah. Nah, kalau laki-laki menyadari bahwa dirinya akan mempertanggungjawabkan rumah tangganya di hadapan Allah, mana mungkin dia beraniaya? Oleh karena itu sering saya bilang, suami yang baik bukan yang takut istri, istri yang baik bukan yang takut suami. Pasangan suami istri yang baik yang takut pada Allah. Dia tidak akan zalimi istrinya, wanita tidak akan khianati suaminya, akan selalu masing-masing menjaga Allah pada keridhaannya. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikan kabar gembira dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Satu ayat bicara mengenai hukum, setelah itu memberikan pengarahan untuk membuat apa? Rumah tangga menjadi indah, menarik dan menawan. Setelah itu diperingatkan untuk bertakwa kepada Allah, dilanjutkan dengan kabar gembira. Dalam fikih ada enggak seperti ini? Dalam buku fikih hanya ini tidak boleh, ini harus begini, ini harus begini. Tidak ada sentuhan sama sekali. Yang berbicara dalam fikih ulama, dalam Quran siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang merenungkan Al-Quran, betapa indahnya luar biasa Al-Quran. Setelah itu untuk menjaga kehidupan rumah tangga agar menjadi apa? Agar tidak menjadi percobaan dan korban pelampiasan nafsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Wala taj'alullaha urbatan liaimanikum. Jangan kalian jadikan Allah sebagai sasaran sumpah kalian. Sedikit-sedikit marah, wallahi ana bakal pulangin kamu ke orang tua kamu. Wallahi, sering laki-laki untuk mengumbar emosinya, menunjukkan kegagahannya, dia ancam istrinya. Padahal ini menimbulkan kebencian, menimbulkan sakit hati. Seperti paku, walaupun sudah dicabut, bolongnya masih ada. Betul gak ibu sekalian? Kira-kira mengakar gak di kebencian? Ucapan ini sudah dilupakan. Tetapi sakit hati akan terus terbayang dari ucapan laki-laki tersebut. Tapi kalau seorang laki-laki selalu berkata baik, yang santun, yang menghibur istrinya, memberikan pengarahan dengan cara yang baik, Allah kasih subhanallah, hal ini akan terus hadirin sekalian mengakar dan tidak akan pernah dilupakan. Jangan jadikan sumpah-sumpah kalian atas nama Allah. Jangan jadikan Allah sebagai sasaran sumpah kalian. Wala taj'alullaha urdatan liaimanikum antabarru wa tattaqu. Hendaklah dalam segala apa? Dalam setiap waktu, dalam segala kesempatan, hendaklah kalian berbuat kebajikan dan kebaikan. Antabarru wa tuslihu bainan nas, dan berupaya untuk melakukan perbaikan hubungan di antara manusia. Jadi hindari sumpah-sumpah ya, yang tidak diperlukan. Jangan dengan emosi kalian jadikan Allah sebagai sasaran sumpah kalian. Hendaknya kalian alihkan untuk berbuat baik dan mendamaikan orang-orang yang berselisih.
antabarru wa tuslihu bainan nas wallahu ghafurun halim. Samiun alim. Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Oleh karena itu orang yang sering gampang mengeluarkan sumpah, orang yang paling tidak dapat dipercaya. Tapi di saat diperlukan dia bersumpah, itu merupakan hal yang akan menguatkan ucapan dia. Tapi kalau berhadapan dengan istri sebentar-bentar sumpah, demi Allah, bayangkan istri diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik. Atau istri sebentar-bentar emosi bersumpah minta diceraiin. Saya udah gak suka lagi sama kamu. Ntar lupa emosinya, ternyata hangat lagi bersama suaminya. Setelah itu apa? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Demi menjaga keutuhan rumah tangga dan pergaulan kalian, dengan rahmat dari Allah, Allah tidak menghukum kalian pada sumpah-sumpah kalian yang tidak keluar dari hati kalian. Rahmat dari Allah. Orang Arab ini orang yang paling banyak jumpa. Sampai kalau ngomong aywa itu aywallahi asalnya. Jadi kalau ngomong aywa, enggak bilang na'am, aywa. Jadi tiap saat bilang iya tuh aywallahi. Orang Mesir juga wallahi wan nabi, wallahil azim. Tiap ngomong wallahil azim. Hatta beli ta'miyah, wallahil azim. Bilang coba. Wallahi wan nabi, ishtari li ta'miyah, beliin ta'miyah buat anak. Mahrum. Ini betul-betul bukan omong kosong. Allah tidak menghukum kalian pada sumpah-sumpah kalian yang tidak keluar dari hati kalian, yang serius dan atas dasar pertimbangan akal yang sehat. Walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, tapi Allah menghukum kalian dengan sumpah kalian yang benar-benar apa? Keluar dari hati kalian dengan penuh kesadaran. Wallahu ghafurun halim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Kalau tidak habis kita semuanya. Betul enggak? Ini rahmat dari Allah. Kenapa rahmat ini tidak kita jaga, kita pelihara? Satu orang bilang, Ustaz, dia udah keluar tuh kata cerai main-main. Berarti saya nggak boleh lagi bergaul sama dia. Saya bilang ini nggak benar, nggak sah. Si perempuan ini nggak bisa terima. Seandainya sah juga, kamu harus tetap di rumah. Si laki-laki berhak untuk merujuk kamu. Jadi kamu jangan merasa lebih tahu dari Allah Ta'ala. Kadang-kadang perempuan atau laki-laki sudah merasa lebih tahu dari Allah. Seperti yang saya bilang, laki-laki menikah dengan seorang wanita, baru seminggu emosi si laki-laki ceraikan istrinya. Akhirnya bingung, ini takut sama orang tuanya, yang perempuan juga takut. Akhirnya mereka nggak berani bicara, tinggal sekamar tapi pisah ranjang sampai 2 bulan. Akhirnya malu-malu datang ke rumah Ustadz, kita mau bicara, jangan bicara sama orang tua saya. Kenapa? Saya habis menikah seminggu, akhirnya kita emosi, saya keluarkan kata cerai. Saya bilang sebelumnya baru bergaul Ustadz. Saya bilang cerai kamu nggak sah sama sekali. Yang betul Ustadz, iya. Saya udah gelisah 2 bulan kita pisah ranjang Ustadz. Saya bilang coba kalau kamu tahu Al-Quran, tahu agama Allah nggak seperti ini. Karena kebodohan kita terhadap kitab Allah, akhirnya kita beranggapan Quran tidak mengatur memelihara kehidupan rumah tangga dengan penuh keseimbangan dan keindahan. Jadi yang tidak keluar dari hati atas pertimbangan akal sehat tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir saya sengaja sampai di sini kan ini berhubungan dengan banyak kasus laki-laki bersumpah, demi Allah saya tidak akan gauli kamu dan tidak akan ceraikan kamu. Si laki kesel, nggak mau diceraiin, nggak mau digaulin. Akhirnya seperti topo, atau topo nggak? Yang sudah lama dipakai enggak, dibuang juga enggak. Kesian istrinya kan, memang wanita dianggap seperti apa? Wanita mentang-mentang menjadi istri dan tawanan diperlakukan secara tidak baik. Allah tidak benarkan hal ini. Kalau seorang laki-laki bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, dia hanya diberikan kesempatan selama berapa lama? 4 bulan. Kalau sampai 4 bulan ya, dia masih bersikap seperti ini, langsung diputuskan cerai atau rujuk. Kalau rujuk caranya baik-baik dengan niat yang baik, kalau tidak langsung hakim memisahkan di antara mereka supaya si perempuan bisa terpisah dari ikatan suaminya dan bisa menikah dengan yang lain.
Nah dalam bahasa Arab ala ya yu'li berarti apa? Bersumpah. Lilladzina yu'luna min nisaihim, siapa-siapa atau bagi mereka yang bersumpah dari istri-istri mereka, yang bagi mereka yang bersumpah untuk tidak menggauli istri-istri mereka, tarabbusu arba'ati asyhur, diberikan waktu untuk menunggu selama 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka mau kembali, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Kalau mereka ingin bercerai, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tapi membuat wanita terkatung-katung tidak dibenarkan. Nah banyak kejadian laki-laki menceraikan istrinya tidak, digauli tidak, diberikan nafkah tidak. Ini dalam Islam tidak dibenarkan. Oleh karena itu kalau laki-laki tidak memberikan nafkah buat istrinya, maka pengadilan berhak untuk menuntut suaminya membayar hutang nafkahnya. Begitu pula nafkah pada anak-anaknya. Maka kalau suami bercerai dengan istri punya anak, bebannya tidak akan berkurang. Berarti tanggung jawab nafkah pada suaminya, betul enggak? Iddah juga pada suaminya. Kalau dia menikah lagi, berarti dia punya beban istri yang baru, beban juga anak-anak dari istri yang pertama. Jadi perceraian betul-betul merugikan luar biasa. Ini ayat-ayat Al-Quran. Sebagai penutup saya bawakan sebuah cerita. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengirim pasukan untuk berperang. Ketika dia sedang berjalan ya, melintasi satu rumah, dia melintas di rumah seorang wanita ya, yang suaminya berperang. Si wanita berpantun, malam panjang, tidak ada suami di sisinya. Kalau bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ranjangnya terisi dengan pria yang lain. Sayyidina Umar langsung bergetar hatinya. Dia panggil putrinya. Ditanya, kira-kira wanita bisa berapa lama bertahan berpisah dari suaminya? Putrinya mengatakan kira-kira 4 bulan. Ternyata seperti yang Al-Quran sebutkan tadi, masa menunggu selama 4 bulan. Mulai saat itu setiap prajurit yang berperang di rolling selama 4 bulan sekali paling lambat. Tidak boleh lebih. Karena bukan hak dia saja berjihad, istrinya di rumah. Nah suami yang pergi meninggalkan istrinya bertahun-tahun, kezaliman yang luar biasa. Kadang-kadang dibanggain, dia tuh istri anak tinggalin lama, gak berani macam-macam. Dia banggain dirinya sama kezaliman yang seharusnya dia malu terhadap perbuatannya. Wanita amanat dan diwasiatkan Allah, diwasiatkan Rasulnya dalam Hajjatul Wada, kita diperintahkan untuk memperlakukan mereka dengan cara baik, dan mereka merupakan amanat pada saat kita mengucapkan ijab qabul, dan kita boleh menggauli mereka juga dengan kalimat Allah, bukan dengan uang yang kita gunakan seperti seorang laki-laki membayar pelacur. Hal ini sengaja saya bacakan buat ibu, biar ibu tahu bahwa Islam menempatkan wanita pada kedudukan yang amat mulia. Begitu pula bapak-bapak melihat bagaimana keindahan Islam dalam memperlakukan istri maupun putri-putri kita. Bapak harus ingat, kalau sekarang di sisi kita ada istri, besok kita punya anak perempuan. Kira-kira tega tidak kalau suaminya memperlakukan istri dengan cara yang kasar? Kalau kita berlaku kasar pada istri kita, kita harus siap menerima kalau suami-suami anak kita juga berlaku kasar pada apa? Sampai ada seorang laki-laki sedih hatinya. Kenapa? Putrinya dianiaya oleh suaminya. Akhirnya orang bilang, kenapa kamu gak tegur? Saya juga memberikan contoh yang gak baik. Saya dulu semena-mena pada istri, sekarang begitu putri saya, hati saya hancur. Tapi saya juga malu untuk mengatakan jangan. Karena apa? Saya dulu juga berbuat yang sama pada istri saya. Maka i'mal ma syi'ta kama tadinu tudar. Lakukan sesuka hatimu, sebagaimana perbuatan kamu, Allah akan hukum kamu sesuai dengan perbuatan kamu. Jelas ibu-ibu sekalian? Tanya jawabnya kumpulkan minggu yang akan datang. Enggak sekarang. Fikirkan, renungkan, catat, tanyakan kembali insya Allah. Mudah-mudahan sama-sama kita diskusikan dan Allah buka hati kita untuk dapat memahami ayat Quran dan mempelajari isinya, mengamalkan petunjuknya. Saya kembalikan kepada Ustaz Heri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Ustadz Husain yang mudah-mudahan apa yang disampaikan insyaallah direnungkan, kembali di tadaburi ayat-ayat dan keterangan yang Ustadz Husain sampaikan pada hari ini insyaallah. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Alangkah baiknya usul saya, saran saya, ibu-ibu, bapak-bapak punya buku catatan khusus, notes, mencatat poin-poin, kalaupun tidak seluruhnya, pointer saja, poin-poin yang disampaikan dalam pertemuan mingguan. Nanti akhir tahun ada undian, ada ujian, undian dan ujian. Karena kalau tidak dicatat, tidak seluruhnya bisa diingat. Insya Allah nanti ini Ustaz. Panci teflon. Sarung cap mangga. Terakhir di belakang sana adinda saya, Ondi Saputra, memberikan kesempatan untuk ibu dan bapak nengok dagangan buku kami. Barangkali ada yang bisa dimanfaatkan dan bermanfaat untuk dibawa pulang, silahkan bawa pulang. Tapi titipkan harga jualnya ke Ondi. Mudah-mudahan apa yang kami persembahkan, Radio Silaturahim dan Masjid Silaturahim insya Allah bermanfaat untuk semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.